Assalamualaikum. Halo, saya Fitra Siaura Ramadanti dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Pada video ini, saya akan membagikan pengetahuan yang saya punya tentang sistem injeksi bahan bakar diesel. Sistem injeksi merupakan sistem paling vital pada motor bakar karena berpengaruh pada hasil tenaga mesin yang diharapkan optimal. Jadi, jika sistem injeksinya bagus, maka tenaga mesin yang dihasilkan akan optimal. Banyak orang mengatakan bahwa injeksi bahan bakar pada mesin diesel merupakan jantung hidup matinya mesin. Sistem injeksi bahan bakar mesin diesel ada 3 tipe. Pertama adalah tipe pompa injeksi sebaris atau inline. Kedua adalah tipe injeksi distributor, dan yang ketiga adalah tipe common rail. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem injeksi bahan bakar diesel tipe inline. Seperti inilah gambaran dari sistem injeksi bahan bakar diesel. Komponen-komponen pada sistem injeksi mesin diesel inline, yang pertama ada fuel tank yang terletak di bagian bawah sebelah kanan. Fuel tank atau tangki bahan bakar fungsinya sebagai penyimpan dan penampung bahan bakar. Kemudian ada fuel line yang berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar ke feed pump. Lalu feed pump berfungsi mengalirkan bahan bakar ke fuel filter. Lalu ada priming pump yang berfungsi untuk mengeluarkan udara yang terjebak dalam saluran bahan bakar. Komponen selanjutnya adalah fuel filter dan water sedimenter atau saringan bahan bakar yang terletak di bagian bawah sebelah kiri yang berwarna kuning. Fungsinya untuk menyaring bahan bakar mesin diesel agar terhindar dari kotoran, partikel, dan air. Selanjutnya adalah fuel injection pump atau pompa injeksi bahan bakar yang terletak di suatu rangkaian pompa injeksi atau injection pump assembly. Fungsinya untuk menekan bahan bakar dengan tekanan yang cukup melalui kerja elemen pompa. Kemudian ada komponen adventure yang merupakan sumber gerak dari mesin injeksi. Lalu ada plunger. Plunger bergerak naik dan turun beraturan yang mengatur sedikit banyaknya bahan bakar yang tersalurkan ke nozzle. Selanjutnya ada governor. Governor adalah kesatuan rangkaian yang berfungsi sebagai pengatur kecepatan pedal gas, yang di dalamnya ada tension lever yang berfungsi sebagai penghubung plunger dan control lever. Bila tension lever bergerak ke kiri, maka artinya putaran mesin semakin tinggi dan akan menyebabkan bahan bakar yang dikeluarkan dari plunger akan semakin banyak. Kemudian ada delivery valve. Delivery valve adalah katup yang terletak pada plunger. Komponen selanjutnya adalah delivery line. Delivery line berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari pompa injeksi menuju injektor atau nozzle. Lalu ada injektor. Injektor atau yang biasa disebut pengabut atau nozzle, fungsinya untuk menginjeksi atau mengabutkan bahan bakar atau solar sesuai dengan kecepatan putaran mesin. Komponen yang terakhir adalah fuel return line yang berfungsi sebagai pipa yang mengembalikan bahan bakar yang berlebihan dari nozzle ke tangki bahan bakar kembali. Jadi,
tidak ada bahan bakar yang berlebih, dan tidak ada bahan bakar yang terbuang secara sia-sia. Seperti inilah petunjuk mekanisme distribusi bahan bakar pada sistem injeksi bahan bakar diesel tipe inline. Pertama, bahan bakar dari fuel tank akan disalurkan ke feed pump melalui fuel line. Kemudian, bahan bakar akan mengalir menuju fuel filter dan water sedimenter untuk proses filterisasi. Pada saat ini, kotoran-kotoran yang tercampur dengan bahan bakar solar atau biodiesel akan disaring, dan bila ada air yang tercampur, air itu akan mengendap dan terbuang melalui bagian bawah water sedimenter. Setelah melalui proses filterisasi, bahan bakar dialirkan menuju rangka pompa injeksi dan keluar melalui katup pada plunger. Banyaknya bahan bakar yang keluar dari plunger tergantung pada kecepatan mesin berputar. Jadi, bila mesin berputar semakin cepat, maka bahan bakar yang akan keluar dari plunger akan semakin banyak. Begitu pula sebaliknya. Setelah keluar dari plunger, bahan bakar akan dialirkan ke nozzle dan mengabut pada saat tahap kompresi pada ruang bakar. Mekanismenya seperti animasi berikut. Karena sistem injeksi merupakan hal yang penting, maka kita harus tahu tanda-tanda kerusakan pada sistem injeksi. Yang pertama, adanya asap hitam yang tebal keluar dari knalpot sehingga pemakaian solar menjadi cepat habis. Tanda yang kedua adalah tidak lulus uji injection test bench, karena bahan bakar yang kembali ke tangki lebih banyak daripada yang disemprotkan oleh nozzle. Hal ini disebabkan oleh tersumbatnya valve pada injektor yang tertimbun banyak kotoran. Tanda yang ketiga adalah kendaraan sulit untuk di-starter. Dan tanda yang terakhir, yang keempat, adalah mesin terasa kurang bertenaga. Hal ini bisa saja disebabkan oleh nozzle yang terhalang oleh kotoran. Kasus kerusakan sistem injeksi yang paling sering adalah mogok. Kendaraan yang mogok atau berhenti berjalan secara tiba-tiba padahal bahan bakar masih tersedia bisa saja karena sistem injeksi yang rusak. Seperti dikatakan di awal, bahwa sistem injeksi bagaikan jantung hidup matinya mesin. Kerusakan pada sistem injeksi bahan bakar diesel biasanya disebabkan karena bahan bakar yang mengandung partikel kotoran digunakan secara terus-menerus, sehingga terjadi penumpukan kotoran di fuel filter. Solusi untuk kasus seperti ini adalah, pertama, selalu memeriksa kondisi solar, apakah kotor atau tidak. Lalu yang kedua, memeriksa kondisi filter solar secara rutin dan menggantinya bila ada baret dan terlihat bahwa injektor sudah aus. Sebab, bila aus, maka kinerjanya tidak akan optimal lagi.
Sekian ilmu yang dapat saya bagikan tentang sistem injeksi bahan bakar diesel. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan mohon untuk diperbaiki dengan menuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum.